Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa dengan NIM 2402505020030 dari kelas TIA. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi yang berjudul pemanfaatan Artificial Intelligence dalam mitigasi bencana alam melalui sistem prediksi dan peringatan dini. Alasan saya memilih topik ini karena Artificial Intelligence atau AI merupakan salah satu teknologi yang berkembang sangat pesat dan telah dimanfaatkan di berbagai bidang kehidupan. Salah satu bidang yang saat ini mulai banyak memanfaatkan AI adalah mitigasi bencana alam. Dengan kemampuan menganalisis data dalam jumlah besar secara cepat, AI mampu membantu memprediksi kemungkinan terjadinya bencana serta memberikan peringatan dini kepada masyarakat sehingga risiko korban jiwa maupun kerugian dapat dikurangi. Indonesia merupakan negara yang sering mengalami berbagai bencana alam seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, tsunami, letusan gunung api, hingga kebakaran hutan. Oleh karena itu, pengguna teknologi modern seperti artificial intelligence menjadi salah satu solusi yang sangat penting dalam mendukung upaya mitigasi bencana. Melalui presentasi ini, saya akan menjelaskan mulai dari pengertian artificial intelligence, konsep mitigasi bencana, teknologi AI yang digunakan, penerapannya dalam sistem prediksi dan peringatan dini, hingga manfaat dan tantangan penerapan AI di masa depan. Semoga presentasi ini dapat memberikan tambahan wawasan mengenai pentingnya Artificial Intelligence dalam mendukung penanggulangan bencana alam. Baik, kita langsung masuk ke pembahasan pertama. Sebelum membahas lebih jauh mengenai Artificial Intelligence, terlebih dahulu saya akan menjelaskan latar belakang dari pemilihan topik ini. Seperti yang kita ketahui bersama, Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki tingkat risiko bencana alam yang cukup tinggi. Hal ini disebabkan karena Indonesia berada di kawasan Ring of Fire atau cincin api Pasifik. Kawasan ini merupakan daerah yang memiliki aktivitas tektonik dan vulkanik paling aktif di dunia. Akibat kondisi geografis tersebut, Indonesia sering mengalami berbagai jenis bencana seperti gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, banjir, tanah longsor, hingga kebakaran hutan. Selain faktor geologi, perubahan iklim global juga menjadi penyebab peningkatan frekuensi berbagai bencana hidrometeorologi. Curah hujan yang tidak menentu, cuaca ekstrim, dan peningkatan suhu bumi menyebabkan berbagai daerah menjadi lebih rentan terhadap banjir maupun longsor. Setiap kali terjadi bencana, dampaknya sangat besar. Tidak hanya menyebabkan korban jiwa, tetapi juga merusak rumah penduduk, fasilitas umum, sekolah, rumah sakit, jalan raya, jembatan, bahkan mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat. Misalnya ketika terjadi banjir besar, masyarakat kehilangan tempat tinggal, akses jalan terputus, kegiatan belajar mengajar terganggu, dan distribusi logistik menjadi lebih sulit. Hal yang sama juga terjadi ketika terjadi gempa bumi atau letusan gunung api. Melihat kondisi tersebut, diperlukan suatu sistem yang mampu memberikan informasi kepada masyarakat sebelum bencana terjadi sehingga masyarakat memiliki waktu untuk melakukan persiapan dan evakuasi. Disinilah Artificial Intelligence memiliki peran yang sangat penting. AI mampu mengolah jutaan data dari berbagai sumber seperti
sensor cuaca, sensor gempa, citra satelit, drone, hingga perangkat Internet of Things atau LOT. Setelah data tersebut dianalisis, AI dapat memberikan prediksi mengenai kemungkinan terjadinya suatu bencana. Dengan adanya prediksi yang lebih cepat dan akurat, pemerintah maupun masyarakat dapat melakukan tindakan pencegahan lebih awal, sehingga dampak bencana dapat diminimalkan. Oleh karena itu, pemanfaatan AI menjadi salah satu inovasi yang sangat penting dalam sistem mitigasi bencana modern. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai rumusan masalah dan tujuan pembahasan. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat beberapa rumusan masalah yang akan dibahas dalam presentasi ini. Pertama, apa yang dimaksud dengan Artificial Intelligence atau AI? Kedua, apa yang dimaksud dengan mitigasi bencana alam? Yang ketiga, bagaimana Artificial Intelligence dapat diterapkan dalam sistem mitigasi bencana? Adapun tujuan dari pembahasan ini adalah untuk memberikan pemahaman mengenai konsep Artificial Intelligence serta menjelaskan bagaimana teknologi tersebut mampu membantu pemerintah maupun masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana alam. Selain itu, presentasi ini juga bertujuan untuk menunjukkan bahwa perkembangan teknologi bukan hanya dimanfaatkan untuk dunia industri maupun bisnis, tetapi juga dapat digunakan untuk melindungi kehidupan manusia melalui sistem mitigasi bencana yang lebih modern. Dengan memahami materi ini, kita diharapkan semakin menyadari bahwa perkembangan Artificial Intelligence dapat memberikan manfaat yang sangat besar apabila dimanfaatkan secara tepat dan bertanggung jawab. Setelah mengetahui tujuan pembahasan, selanjutnya kita akan membahas pengertian Artificial Intelligence. Artificial Intelligence atau yang sering disingkat AI merupakan salah satu cabang ilmu komputer yang bertujuan mengembangkan sistem atau mesin agar mampu melakukan tugas-tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia. Kemampuan tersebut antara lain belajar dari pengalaman, mengenali pola, memahami informasi, memecahkan masalah, mengambil keputusan, bahkan melakukan prediksi berdasarkan data yang tersedia. Berbeda dengan program komputer biasa yang hanya menjalankan perintah sesuai kode yang dibuat oleh programmer, AI mampu meningkatkan kemampuannya melalui proses pembelajaran dari data. Semakin banyak data yang dipelajari, maka hasil analisis AI akan semakin baik. Sebagai contoh sederhana, ketika kita menggunakan aplikasi Google Maps untuk mencari rute tercepat, aplikasi tersebut memanfaatkan AI untuk menganalisis kondisi lalu lintas secara real-time. Contoh lainnya adalah fitur pengenalan wajah pada smartphone. Asisten virtual seperti Google Assistant dan Siri, serta chatbot seperti ChatGPT yang mampu memahami pertanyaan pengguna dan memberikan jawaban yang sesuai. Dalam bidang mitigasi bencana, AI dimanfaatkan untuk menganalisis data yang berasal dari sensor cuaca, satelit, drone, kamera pengawas, hingga sensor gempa bumi. Semua data tersebut diproses secara otomatis sehingga sistem dapat memberikan informasi mengenai kemungkinan terjadinya suatu bencana. Sebagai contoh, jika sensor mendeteksi peningkatan curah hujan yang sangat tinggi, kenaikan debit air sungai, serta kondisi tanah yang jenuh oleh air, Artificial Intelligence dapat menghitung tingkat
risiko banjir di suatu wilayah. Hasil analisis tersebut kemudian digunakan sebagai dasar untuk memberikan peringatan dini kepada masyarakat. Dengan demikian, artificial intelligence tidak hanya berfungsi sebagai teknologi yang canggih, tetapi juga menjadi alat yang sangat bermanfaat dalam menyelamatkan nyawa manusia melalui sistem mitigasi bencana yang lebih cepat, tepat, dan efisien. Baik, setelah memahami pengertian artificial intelligence, pada slide berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai sejarah perkembangan AI hingga menjadi teknologi yang sangat maju seperti ini. Baik teman-teman, setelah kita memahami pengertian artificial intelligence, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana sejarah perkembangan teknologi AI hingga menjadi secanggih seperti sekarang ini. Artificial intelligence sebenarnya bukanlah teknologi yang baru muncul dalam beberapa tahun terakhir. Konsep AI sudah mulai dikembangkan sejak pertengahan abad ke-20 pada tahun 1956. Seorang ilmuwan komputer bernama John memperkenalkan istilah artificial intelligence dalam sebuah konferensi di Dartmouth College, Amerika Serikat. Karena kontribusinya tersebut, John dikenal sebagai Bapak Artificial Intelligence. Pada masa awal perkembangannya, kemampuan AI masih sangat terbatas. Komputer hanya dapat menjalankan aturan-aturan yang dibuat oleh manusia dan belum mampu belajar sendiri. Keterbatasan teknologi komputer pada saat itu membuat perkembangan AI berjalan cukup lambat. Kemudian, pada tahun 1980-an, mulai berkembang teknologi expert system atau sistem pakar. Sistem ini dirancang untuk meniru cara berpikir seorang ahli dalam bidang tertentu. Sebagai contoh, sistem pakar dapat membantu dokter memberikan diagnosis awal berdasarkan gejala yang dimasukkan oleh pengguna. Walaupun cukup bermanfaat, sistem ini masih memiliki kelemahan karena ini masih bergantung pada aturan yang telah diprogramkan sebelumnya. Memasuki era tahun 2000-an, perkembangan AI semakin pesat berkat hadirnya machine learning. Teknologi ini memungkinkan komputer belajar dari data tanpa harus diprogramkan secara rinci. Semakin banyak data yang dipelajari, semakin baik pula kemampuan AI dalam memberikan prediksi maupun mengambil keputusan. Setelah itu, muncul teknologi deep learning, yaitu metode yang menggunakan jaringan saraf tiruan atau artificial neural network. Deep learning mampu mengolah data yang jauh lebih kompleks seperti gambar, video, suara, maupun bahasa manusia. Teknologi inilah yang menjadi dasar berbagai aplikasi modern, seperti pengenalan wajah pada smartphone, penerjemahan bahasa otomatis, kendaraan tanpa pengemudi, hingga sistem rekomendasi pada media sosial dan platform belanja lainnya. Saat ini, kita telah memasuki era generatif AI, yaitu AI yang tidak hanya mampu menganalisis data, tetapi juga dapat menghasilkan konten baru seperti teks, gambar, video, musik, bahkan kode program. Contohnya adalah ChatGPT, Google Gemini, Microsoft Copilot, dan berbagai aplikasi AI lainnya. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa artificial intelligence telah mengalami perubahan yang sangat besar. Dari teknologi yang awalnya hanya digunakan sebagai bahan penelitian, kini AI telah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam bidang kesehatan, pendidikan, industri, transportasi, pertanian, dan tentunya mitigasi bencana alam yang sedang kita bahas pada presentasi ini. Setelah mengetahui sejarah perkembangan AI, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai konsep mitigasi bencana alam. Teman-teman, sebelum membahas lebih jauh mengenai penerapan
AI, kita perlu memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan mitigasi bencana. Mitigasi bencana adalah serangkaian upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko dan dampak yang ditimbulkan oleh suatu bencana, yang dimana mitigasi dilakukan sebelum bencana terjadi agar masyarakat memiliki kesiapan yang lebih baik ketika menghadapi ancaman bencana. Tujuan utama mitigasi adalah melindungi keselamatan manusia, mengurangi kerusakan lingkungan, mengurangi kerugian ekonomi, serta mempercepat proses pemulihan setelah bencana terjadi. Di Indonesia, mitigasi bencana memiliki peran yang sangat penting karena negara kita termasuk salah satu negara dengan tingkat risiko bencana yang tinggi. Oleh sebab itu, pemerintah melalui berbagai lembaga seperti BMKG dan BNPB terus mengembangkan sistem mitigasi yang lebih modern. Mitigasi bencana dapat dilakukan melalui berbagai cara. Misalnya, membangun bangunan tahap gempa, membuat tanggul untuk mengurangi risiko banjir, melakukan penghijauan pada daerah rawan longsor, memasang rambu jalur evakuasi, memberikan edukasi kepada masyarakat, hingga memanfaatkan teknologi seperti artificial intelligence. Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan teknologi telah mengubah cara mitigasi dilakukan. Jika dahulu prediksi bencana lebih banyak dilakukan secara manual, kini berbagai data dari satelit, sensor cuaca, drone, dan Internet of Things dapat dianalisis secara otomatis menggunakan AI. Hal ini membuat proses prediksi menjadi lebih cepat dan akurat. Selain itu, AI juga membantu pemerintah dalam menentukan wilayah yang memiliki tingkat risiko tinggi sehingga penanganan dapat diprioritaskan pada daerah yang paling membutuhkan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa mitigasi bencana bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan dukungan masyarakat dan pemanfaatan teknologi modern, agar dampak bencana dapat dikurangi semaksimal mungkin. Selanjutnya, kita akan membahas teknologi artificial intelligence yang digunakan dalam mitigasi bencana. Pada slide ini, saya akan menjelaskan beberapa teknologi utama yang mendukung penerapan artificial intelligence dalam mitigasi bencana. Teknologi yang pertama adalah machine learning. Machine learning merupakan metode yang memungkinkan komputer belajar dari data. Dalam mitigasi bencana, machine learning digunakan untuk menganalisis data curah hujan, suhu udara, aktivitas gempa, maupun tingkat muka air sungai. Dari data tersebut, AI dapat mengenali pola yang menunjukkan kemungkinan terjadinya suatu bencana. Teknologi yang kedua adalah deep learning. Berbeda dengan machine learning biasa, deep learning mampu mengolah data yang lebih kompleks menggunakan jaringan saraf tiruan. Teknologi ini banyak digunakan untuk menganalisis citra satelit, foto udara dari drone maupun video pemantauan bencana. Teknologi berikutnya adalah Big Data. Big Data digunakan untuk mengolah data dalam jumlah yang sangat besar yang berasal dari berbagai sumber seperti BMKG, satelit, sensor cuaca, media sosial, hingga laporan masyarakat. Dengan Big Data, AI memperoleh informasi yang lebih lengkap sehingga hasil analisis menjadi lebih akurat. Teknologi terakhir adalah Internet of Things atau IoT. IoT merupakan jaringan perangkat yang saling terhubung melalui internet. Berbagai sensor dipasang di sungai, gunung api, hutan, maupun daerah rawan longsor. Sensor tersebut mengirimkan data secara otomatis kepada pusat pengendalian. AI kemudian menganalisis data tersebut untuk mengetahui apakah terdapat potensi bencana. Kombinasi dari berbagai teknologi tersebut membuat AI mampu bekerja dengan sangat cepat, akurat, dan efisien dalam membantu mitigasi bencana. Selanjutnya saya akan
menjelaskan bagaimana AI dimanfaatkan untuk memprediksi berbagai jenis bencana alam. Setelah mengetahui teknologi yang digunakan, sekarang kita akan membahas bagaimana AI dimanfaatkan dalam memprediksi berbagai jenis bencana alam. Kemampuan utama adalah menganalisis data dalam jumlah yang sangat besar hanya dalam waktu singkat. Data tersebut berasal dari sensor cuaca, satelit, drone, radar, sensor gempa, kamera pemantau, hingga perangkat Internet of Things. Sebagai contoh, untuk memprediksi banjir, AI akan menganalisis data curah hujan, kondisi tanah, tinggi muka air sungai, dan perakiraan cuaca. Jika seluruh data menunjukkan adanya peningkatan risiko banjir, sistem akan memberikan peringatan kepada pihak terkait hingga masyarakat dapat melakukan persiapan lebih awal. Pada kasus tanah longsor, AI memanfaatkan data kemiringan lereng, curah hujan, kelembapan tanah, dan kondisi vegetasi. Dengan mempelajari pola dari kejadian longsor sebelumnya, AI mampu mengidentifikasi daerah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi. Dalam kebakaran hutan, AI menggunakan citra satelit untuk mendeteksi munculnya titik panas atau hotspot. Sistem kemudian memperkirakan arah penyebaran api berdasarkan kecepatan angin, suhu udara, dan kondisi lingkungan sehingga petugas dapat mengambil tindakan lebih cepat. Untuk gempa bumi dan tsunami, AI belum dapat memprediksi waktu terjadinya secara pasti. Namun, AI mampu menganalisis aktivitas seismik dan mempercepat proses pengolahan data setelah gempa terjadi. Dengan demikian, sistem peringatan tsunami dapat dikirim kepada masyarakat dalam waktu jauh lebih singkat dibandingkan metode konvensional. Melalui berbagai kemampuan tersebut, AI membantu meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat sekaligus mendukung pemerintah dalam mengambil keputusan yang lebih cepat dan tepat. Baik, setelah membahas bagaimana AI digunakan untuk memprediksi bencana, pada slide berikutnya saya akan menjelaskan bagaimana AI berperan dalam sistem peringatan dini serta memberikan contoh penerapannya oleh BMKG dan BNPB di Indonesia. Baik teman-teman, setelah sebelumnya kita membahas bagaimana artificial intelligence digunakan untuk memprediksi berbagai jenis bencana, sekarang kita akan membahas peran AI dalam sistem peringatan dini atau early warning system. Sistem peringatan dini merupakan salah satu bagian terpenting dalam mitigasi bencana. Tujuan utamanya adalah memberikan informasi kepada masyarakat secepat mungkin ketika terdapat potensi atau ancaman bencana. Dengan adanya informasi tersebut, masyarakat memiliki waktu untuk melakukan persiapan dan evakuasi sehingga risiko korban jiwa dapat dikurangi. Pada sistem konvensional, proses pengumpulan dan analisis data membutuhkan waktu yang cukup lama karena sebagian besar dilakukan secara manual. Namun, dengan adanya artificial intelligence, proses tersebut menjadi jauh lebih cepat karena AI mampu mengolah data secara otomatis dalam hitungan detik. Sebagai contoh, ketika sensor yang dipasang di sungai mendeteksi bahwa tinggi muka air meningkat secara signifikan, data tersebut langsung dikirim ke pusat pengolahan. AI kemudian membandingkan data tersebut dengan data curah hujan, kondisi cuaca, dan riwayat banjir sebelumnya. Jika hasil analisis menunjukkan adanya potensi banjir, sistem akan secara otomatis mengirimkan peringatan kepada pihak yang berwenang dan masyarakat. Begitu pula pada bencana tsunami. Setelah terjadi gempa bumi di bawah laut, AI dapat membantu menganalisis lokasi gempa, kedalaman pusat gempa, dan kekuatannya. Berdasarkan informasi tersebut, sistem dapat memperkirakan apakah gempa tersebut berpotensi menimbulkan tsunami. Jika iya, maka peringatan dapat segera disampaikan kepada masyarakat pesisir agar segera menuju tempat yang lebih aman. Informasi peringatan dini dapat disampaikan melalui berbagai media, seperti pesan singkat atau SMS, aplikasi pada telepon pintar, sirene otomatis, siaran televisi, dan radio.
media sosial, hingga papan informasi digital yang dipasang di lokasi tertentu. Kecepatan dalam menyampaikan informasi merupakan faktor yang sangat penting. Selisih waktu beberapa menit saja dapat menentukan keberhasilan proses evakuasi dan menyelamatkan banyak nyawa. Oleh karena itu, penggunaan artificial intelligence dalam sistem peringatan dini menjadi salah satu inovasi yang sangat bermanfaat bagi masyarakat. Selain mempercepat penyampaian informasi, AI juga membantu mengurangi kesalahan dalam proses analisis data. Dengan demikian, keputusan yang diambil menjadi lebih tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Setelah memahami sistem peringatan dini, selanjutnya saya akan memberikan contoh penerapan AI di Indonesia, khususnya oleh BMKG. Teman-teman, salah satu contoh nyata penerapan teknologi AI di Indonesia dapat kita lihat pada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. BMKG merupakan lembaga pemerintah yang memiliki tugas untuk mengamati kondisi cuaca, iklim, gempa bumi, dan potensi tsunami. Dalam menjalankan tugasnya, BMKG mengumpulkan data dari berbagai alat pemantau seperti radar cuaca, satelit, sensor gempa, sensor cuaca otomatis, dan yang dipasang di laut. Setiap hari, alat-alat tersebut menghasilkan jutaan data yang harus dianalisis. Jika dilakukan secara manual, tentu akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Oleh karena itu, teknologi AI dimanfaatkan untuk membantu proses analisis sehingga informasi dapat diperoleh lebih cepat. Sebagai contoh, AI membantu BMKG dalam meningkatkan akurasi perakiraan cuaca dengan mempelajari data cuaca dari tahun-tahun sebelumnya. AI dapat mengenali pola perubahan cuaca dan memberikan prediksi yang lebih akurat mengenai hujan lebat, angin kencang, maupun cuaca ekstrem. Selain itu, ketika terjadi gempa bumi, sistem AI membantu mempercepat pengolahan data sehingga informasi mengenai lokasi gempa, kekuatan gempa, dan potensi tsunami dapat segera diumumkan kepada masyarakat. Informasi tersebut sangat penting karena dapat digunakan oleh pemerintah daerah, petugas penanggulangan bencana, maupun masyarakat untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan. Dengan memanfaatkan AI, BMKG mampu memberikan layanan informasi yang lebih cepat, lebih akurat, dan lebih efektif dibandingkan metode konvensional. Dari contoh ini, kita dapat melihat bahwa AI bukan sekedar teknologi modern, tetapi benar-benar memberikan manfaat nyata dalam melindungi masyarakat dan risiko bencana. Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana BNPB juga memanfaatkan teknologi AI dalam penanggulangan bencana. Selain BMKG, tentunya lembaga lain yang berperan penting dalam penanggulangan bencana adalah Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, yang dimana bertugas mengkoordinasikan berbagai kegiatan penanggulangan bencana mulai dari tahap pencegahan, kesiapsiagaan, tanggap darurat, hingga pemulihan setelah bencana terjadi. Dalam menjalankan tugas tersebut, BNPB memanfaatkan berbagai teknologi digital untuk memperoleh informasi yang akurat mengenai kondisi di lapangan. Salah satu teknologi yang mulai dimanfaatkan adalah AI. AI membantu BNPB dalam mengolah data yang berasal dari berbagai sumber, seperti laporan masyarakat, citra satelit, drone, kamera pengawas, serta data dari BMKG dan pemerintah daerah. Sebagai contoh, setelah terjadi banjir atau gempa bumi, drone diterbangkan untuk mengambil gambar wilayah terdampak. Selanjutnya, AI menganalisis gambar tersebut untuk mengetahui tingkat kerusakan bangunan, kondisi jalan, serta daerah yang masih terisolasi. Hasil analisis tersebut membantu BNPB menentukan prioritas penyaluran bantuan dan proses evakuasi. Wilayah yang mengalami kerusakan paling parah dapat segera mendapatkan bantuan logistik, tenaga medis, maupun peralatan penyelamatan. Selain itu, AI juga membantu dalam proses pemetaan daerah
rawan bencana. Informasi tersebut digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan sehingga daerah yang memiliki risiko tinggi dapat memperoleh perhatian lebih besar. Dengan demikian, penggunaan AI membuat proses penanggulangan bencana menjadi lebih cepat, lebih tepat sasaran, dan lebih efisien. Setelah melihat contoh penerapan AI di Indonesia, selanjutnya kita akan membahas apa manfaat yang diperoleh dari penggunaan AI dalam mitigasi bencana. Penerapan AI dalam mitigasi bencana memberikan banyak manfaat yang sangat penting, baik bagi pemerintah maupun masyarakat. Manfaat yang pertama adalah meningkatkan akurasi prediksi. Dengan kemampuan menganalisis data dalam jumlah besar, AI mampu memberikan prediksi yang lebih tepat dibanding metode konvensional. Hal ini membantu pemerintah dalam mengambil keputusan berdasarkan data yang lebih akurat. Yang kedua, mempercepat proses analisis informasi. AI mampu mengolah jutaan data hanya dalam waktu beberapa detik. Kecepatan ini sangat penting, terutama ketika menghadapi kondisi darurat yang membutuhkan keputusan secara cepat. Manfaat berikutnya adalah mengurangi risiko korban jiwa. Ketika masyarakat menerima informasi lebih awal mengenai potensi bencana, mereka memiliki waktu yang cukup untuk melakukan evakuasi menuju tempat yang aman. Dengan demikian, jumlah korban dapat diminimalkan. Selain itu, AI juga membantu mengurangi kerusakan ekonomi. Prediksi yang lebih memungkinkan pemerintah melakukan langkah-langkah pencegahan seperti menyiapkan logistik, mengamankan infrastruktur penting, atau menutup sementara wilayah yang berbahaya. Tindakan tersebut dapat mengurangi kerusakan yang ditimbulkan oleh bencana. Manfaat lainnya adalah mendukung pengambilan keputusan. AI mampu menyajikan informasi yang lebih lengkap, sehingga pemerintah dapat menentukan prioritas penanganan berdasarkan kondisinya di lapangan. Walaupun memiliki banyak manfaat, penerapan AI juga menghadapi beberapa tantangan. Tantangan tersebut akan saya jelaskan pada slide berikutnya, kemudian saya akan menyampaikan kesimpulan dari seluruh pembahasan. Setelah kita mengetahui bagaimana artificial intelligence dalam mitigasi bencana, tentu teknologi ini juga memiliki beberapa tantangan yang perlu diperhatikan agar penggunaannya dapat berjalan secara optimal. Tantangan yang pertama adalah ketersediaan data yang berkualitas. AI bekerja berdasarkan data yang dipelajarinya. Oleh karena itu, apabila data yang digunakan tidak lengkap, tidak akurat, atau sudah tidak sesuai dengan kondisi terbaru, maka hasil prediksi yang dihasilkan juga dapat menjadi kurang tepat. Misalnya, jika data curah hujan yang digunakan tidak diperbarui secara berkala, sistem dapat mengalami kesalahan dalam memprediksi potensi banjir. Tantangan kedua adalah keterbatasan infrastruktur teknologi. Untuk menjalankan sistem AI dibutuhkan komputer dengan kemampuan tinggi, jaringan internet yang stabil. Di beberapa daerah, terutama wilayah terpencil, fasilitas tersebut masih terbatas sehingga penerapan AI belum dapat dilakukan secara maksimal. Tantangan lainnya adalah keterbatasan sumber daya manusia. Pengembangan dan pengelolaan sistem artificial intelligence membutuhkan tenaga ahli yang memiliki kemampuan di bidang kecerdasan buatan, analisis data, pemrograman, dan teknologi informasi. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan agar jumlah tenaga ahli AI di Indonesia terus bertambah. Meskipun terdapat berbagai tantangan tersebut, perkembangan AI terus mengalami kemajuan. Kerjasama antar pemerintah, akademis, dunia industri, dan masyarakat, tantangan tersebut dapat diatasi sehingga AI dapat memberikan manfaat yang lebih besar di masa depan. Setelah memahami tantangan yang ada, saya akan menyampaikan kesimpulan dari seluruh pembahasan yang telah kita pelajari. Oke, baik. Berdasarkan pembahasan yang telah saya sampaikan dari awal hingga akhir, dapat kita simpulkan bahwa AI merupakan salah satu teknologi yang memiliki peran sangat penting dalam mendukung mitigasi bencana alam. AI mampu mengolah data dalam jumlah yang sangat besar dengan cepat dan akurat.
Penerapan artificial intelligence memberikan berbagai manfaat, di antara meningkatnya akurasi prediksi, mempercepat penyampaian informasi, mengurangi risiko korban jiwa, mengurangi kerugian ekonomi, serta membantu pemerintah dalam mengambil keputusan yang lebih tepat. Sebagai mahasiswa, kita juga memiliki peran penting dalam mendukung perkembangan teknologi ini. Saya berharap perkembangan AI di Indonesia akan semakin pesat sehingga mampu mendukung terciptanya sistem mitigasi bencana yang lebih efektif. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai pemanfaatan AI dalam mitigasi bencana alam melalui sistem prediksi dan peringatan dini. Apabila ada kekurangan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.